Kembali kita bertemu dalam program training kebanggaan kita, yaitu 21 Minute Workout. Dan tidak terasa teman-teman agent, kita sudah sampai di sesi yang kedua di minggu pertama di bulan Desember ini. Dan di sesi yang kedua ini topiknya akan semakin seru, karena kita akan tahu bagaimana caranya untuk bisa mengedit sebuah video sehingga tampilannya menjadi sangat menarik. Dan harapannya kalau videonya sudah menarik, akan banyak customer berdatangan untuk bisa closing dengan teman-teman agent. Baik, paparannya akan disampaikan selama 21 menit ya oleh narasumber kita yang sangat pakar di bidang digital marketing. Saya memanggilnya adalah Bro Jefferson. Silakan Bro Jefferson. Oke, halo Sis Jo, thank you. Kalau begitu. Oke, thank you. Sekali lagi saya ucapkan kepada Century 21 atas kesempatan ini saya bisa sharing kembali mengenai video editing di sesi kedua ini. Kalau teman-teman agent kemarin semua sudah belajar mengenai cara ngerekam, kali ini kita bakal belajar mengenai cara edit. Edit itu apa dan gimana, kita bakalan kupas tuntas semuanya pada sesi kedua kali ini. Oke, kembali lagi bersama saya Jefferson Ivan di sini sebagai pembicara di sini, dan saya akan masuk langsung ke konsep edit. Nah, teman-teman mungkin ada yang sudah pernah ngedit, ada yang belum, ada yang masih buta total mengenai editing. Jadi saya bahas dahulu konsep edit itu gimana. Ibaratkan kita itu sedang menjahit, teman-teman agent di sini. Kalau menjahit itu kan pasti butuh bahan mentahnya, yaitu kain-kainnya. Nah, ibaratnya kain-kainnya itu adalah kemarin yang sudah kita syuting kemarin, rekaman-rekaman yang udah kita rekam kemarin, video-video listing, video-video properti yang sudah kita rekam. Terus untuk edit ini adalah kita menyatu-nyatukan semuanya antara kain pertama dengan kain kedua, kita satukan semuanya, dijahit semuanya untuk bisa membentuk sebuah baju yang keren. Simpelnya seperti itu mengenai konsep editing ini. Lalu ini ada 3 aplikasi yang sangat umum digunakan untuk video editing. Untuk yang pertama itu merupakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Aplikasi ini tuh sangat sering banget digunakan di PC atau desktop. Aplikasi ini memang udah standarnya di industri profesional tuh udah menggunakan Adobe Premiere Pro ini. Tapi kita nggak bakalan pusing buat pelajarin Adobe Premiere Pro ini, karena kita pada kesempatan kali ini ada aplikasi yang bisa kita jalankan langsung dari HP. Nah, contohnya ada 2 ini di sebelah kanan. Itu pertama ada KineMaster. Aplikasi KineMaster ini menurut saya sendiri untuk fitur-fiturnya udah cukup baik banget, keren banget, udah bisa dikatakan hampir setara dengan Adobe Premiere Pro. Tapi dia kelemahannya ini akan agak sedikit berat ketika dijalankan di HP. Khususnya apalagi kalau HP-HP yang mungkin cenderung agak lama, belum memiliki RAM-RAM-nya belum terlalu tinggi, itu akan agak sedikit berat. Saya sendiri pun sering merasakan hal ini ketika menggunakan aplikasi KineMaster di HP. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan belajar edit khusus spesial dengan aplikasi yang berada di paling kanan ini, yaitu aplikasi InShot. Nah, aplikasi InShot ini untuk fiturnya juga udah keren banget menurut saya. Tapi kalau kita tahu gimana cara pakainya, itu bakal keren banget. Terus dia itu user friendly banget, dan paling enak itu dia sangat mudah untuk diakses, gratis juga aplikasinya. Terus teman-teman agent nggak perlu khawatir kalau kita ngedit itu kan agak berat ya, nggak perlu khawatir untuk aplikasi ini bakalan crash saat dibuka atau gimana, karena aplikasi ini tuh ringan banget untuk dibuka di HP. Nah, mungkin buat teman-teman agent yang belum download atau belum punya aplikasi InShot ini, boleh sekarang di-download dahulu, diambil HP-nya, di-download dahulu aplikasi InShot ini, agar nanti ketika saya menjelaskan bisa langsung dipraktekkan. Sembari saya menjelaskan beberapa slide sebelum step kita masuk ke editing, teman-teman boleh download dahulu. Jadi, sebelum masuk ke langkah editing, ada 3 elemen penting dalam video editing yang selalu saya perhatikan di sini. Yaitu ketiga hal ini, story atau cerita, durasi, dan tempo. 3 hal ini akan saling berhubungan nantinya.
Jadi kita perlu memperhatikan elemen-elemen ini terlebih dahulu. Pertama itu adalah story. Kalau story itu mungkin kita udah tahu sebelum kita ngedit. Waktu kita syuting kemarin sempat saya bicarakan mengenai kalau kita bikin video kita harus tahu dulu cerita apa yang ingin kita bawakan. Kalau misal teman-teman agent di sini mungkin di video properti, di video listing itu saya bisa simpulkan beberapa cerita yang mungkin mau dibawakan itu, pesan yang mau dibawakan adalah mungkin sisi minimalis dari rumahnya atau mungkin sisi mewah dari rumahnya. Nah itu teman-teman agent harus pertimbangkan lagi dengan rumah atau properti seperti apa yang ingin divideokan. Jadi kita harus tahu dahulu story-nya, karena ini akan berhubungan dengan durasi dan temponya juga, khususnya lebih ke temponya. Jadi misal kita mau memvideokan sebuah rumah yang minimalis, akan nggak mungkin banget kalau kita gunakan temponya itu yang cepat di editing. Kita harus gunakan tempo cut antar video pertama dengan video kedua itu lumayan nyantai, karena kita ingin menggambarkan si customer ini harus melihat rumah ini itu di sisi comfy-nya, meskipun dia itu minimalis, nggak terlalu besar luasnya, tapi tetap bisa merasakan kenyamanannya, comfy-nya. Terus untuk yang ketiga ada durasi. Durasi ini nanti berhubungan dengan kemana sih kita bakalan mengupload. Karena zaman sekarang ini banyak banget sosial media, ada Instagram, YouTube, TikTok, banyak banget, dan setiap sosial media tuh punya batas maksimal upload untuk durasi video yang berbeda-beda. Kalau di TikTok ada batas maksimalnya itu di angka 1 menit. Lalu kalau di YouTube itu mungkin jauh lebih panjang, bisa 15 menit ke atas, 10 menit ke atas. Kalau di Instagram mungkin 1 menitan. Dan kalau mau pakai Instagram TV itu bisa 5-10 menit. Nah, jadi teman-teman agent di sini sebelum kita ngedit kita harus tahu dulu. Nanti ini mau ditaruh di mana? Entah mau ditaruh di TikTok atau mau ditaruh di Instagram, harus tahu terlebih dahulu. Jadi kita bisa mempertimbangkan durasi dari video yang kita edit. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja saya masuk ke 6 step simple dalam editing menggunakan aplikasi InShot. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke aplikasi InShot dan kita atur footage-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman akan muncul tampilan seperti ini ketika klik aplikasi InShot. Mungkin teman-teman yang sudah download boleh langsung sambil dibuka sekarang. Terus kita klik yang video, teman-teman. Nah, di sini kita akan keluar beberapa video yang telah kita shoot tadi. Yang teman-teman agent cukup lakukan adalah dengan mengklik video-video mana yang bakalan diedit. Setelah diklik, kita tinggal pencet tombol centang di kanan bawah tadi itu. Nah, lalu muncullah tampilan seperti ini. Pada tampilan ini, dia itu akan nyusun secara otomatis video-video yang kita klik pertama yang mana tadi, waktu di awal sini. Nah, misal teman-teman agent klik yang sini dulu. Dia akan memposisikan video yang ini di timeline-nya nomor 1. Lalu selanjutnya ini, berarti ini urutan kedua, dan seterusnya. Nah, kenapa penting sih teman-teman untuk memperhatikan susunan footage ini? Karena kembali lagi kita kan membuat video itu, ngedit itu bercerita. Jadi susunan footage ini akan menceritakan sebuah pesan kepada calon customer atau calon penonton kita. Jadi mereka bisa merasakan apa sih yang ingin kita sampaikan dari video yang singkat ini. Nah, di sini saya punya sebuah rumus buat mengatur video-video properti. Kira-kira gimana rumus susunan footage-nya? Teman-teman agent di sini bisa gunakan yang pertama adalah bangunan secara keseluruhannya. Kalau di footage saya di sini, nah seperti ini. Mungkin secara keseluruhan bangunannya gimana, itu kita tampilkan pertama. Terus selanjutnya kita boleh masuk ke ruangan depan atau daerah ruang tamu situ. Kita masukkan ke shot yang daerah ruang tamu. Setelah itu baru teman-teman agent bisa masuk ke ruangan dalam. Susunannya seperti itu. Bangunan keseluruhan, ruangan depan dahulu, terus daerah-daerah ruangan dalam. Kalau di sini saya mulai masuk ke ruang keluarga.
Nah, ini kan ruang keluarga pada shotnya. Terus ada dapur juga. Dan baru saya masuk ke ruang kamar tidur. Terus mungkin nanti ke bathroomnya juga boleh. Dan terakhir bisa teman-teman gambarkan, taruh juga fasilitas-fasilitas yang ada pada rumah tersebut. Setelah itu, yang harus kita lakukan adalah pemilihan aspek rasio. Aspek rasio itu adalah ukuran frame. Jadi di setiap sosial media itu bakalan ada ukuran frame yang berbeda-beda. Nah, kalau di TikTok itu kita pakai 9:16. Beda dengan di Instagram. Kita mungkin pakai 1:1 atau 16:9 masih bisa. Nah, kalau di InShot ini kita ngaturnya langsung aja klik yang tombol ini, paling kiri bawah ini, canvas namanya. Kita klik, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada tampilan ini akan tersedia berbagai pilihan untuk aspek rasio yang kita gunakan. Nah, di InShot ini enaknya dia itu udah memberikan clue kepada kita. Di sini ada logo Instagram kan, 1:1. Jadi kalau teman-teman mau upload ke Instagram maksimalnya pakai yang ini. Ini juga untuk Instagram 4:5. Nah, ini 9:16 untuk TikTok. Ada 16:9 untuk logo YouTube. Jadi InShot ini udah memberikan clue kepada kita mana sih yang harus kita gunakan. Nah, teman-teman tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhannya mau diupload kemana. Terus ini juga bisa diatur frame-nya sebesar apa. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik tadi itu tombol centang ini, teman-teman. Lalu sudah sesuai dengan aspek rasio yang kita inginkan. Selanjutnya adalah kita harus sudah aspek rasio, sudah masukin footage. Sekarang kita harus sesuaikan dong durasinya mau berapa. Karena kembali lagi tadi setiap sosial media itu punya jatah durasi yang berbeda-beda. Mungkin di sini saya bakalan pakai contoh untuk diupload ke Instagram atau ke TikTok. Karena saya gunakan video itu tidak lebih dari 1 menit pada video kali ini. Jadi kita memanfaatkan fitur yang namanya cut atau memotong gambar pada video-video yang telah kita susun tadi, agar durasinya itu lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau di sini kita mau cut itu cukup diklik dahulu di footage yang mana. Nah, terus teman-teman cukup klik yang ini, gambar gunting ini. Kalau sudah diklik footage-nya yang mana, seperti warna putih seperti di bawah ini, teman-teman klik yang gunting ini atau yang namanya pre-cut. Lalu akan muncul 3 pilihan jenis cut. Ada trim, cut, dan split. Kita bahas satu persatu. Kalau trim ini kita mempendekkan video kita atau memanjangkan video kita. Jadi daerah yang lebih terang sini bakalan muncul di video kita dan yang sini bakalan dibuang. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal menyesuaikan durasinya. Lalu kita yang ke cut. Cut itu akan menyisakan bagian mana yang kita nggak mau. Kalau tadi kita ada 1 bagian aja kan yang kita mau, di sini kita bisa mendapatkan pilihan untuk 2 bagian. Misal teman-teman mau buang yang di daerah tengah-tengahnya, teman-teman bisa pakai cut ini. Karena di sini terlihat yang dibuang di tengah-tengahnya aja kan. Kita mau ambil bagian pertama dan bagian endingnya dari sebuah footage itu. Lalu kita masuk ke split. Kalau split ini lebih untuk dari 1 footage itu kita ingin pecah menjadi 2. Caranya mudah, tinggal ikutin aja garis di tengah ini. Slider ini di tengah ini. Nah, teman-teman tinggal tempatkan aja di detik keberapa, di durasi keberapa yang mau dipotong, dibelah menjadi 2. Nah, tinggal seperti itu aja. Lalu kita tinggal klik tombol centang ini. Nah, pada video kali ini saya tidak menggunakan cut atau split, tapi saya gunakan yang trim.
Nah, kalau sudah, kita tinggal sesuaikan dan lakukan di semua footage yang teman-teman masukkan tadi. Setelah itu, kita bisa mengatur audio di sini. Audio bisa jadi voice over ataupun musik yang ingin teman-teman masukkan. Jadi caranya mudah. Teman-teman cukup masuk ke sini. Ini ada logo di sini, gambar musik. Nah, tinggal diklik logo musiknya itu aja. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini yang muncul pertama itu adalah volume asli atau audio asli dari gambar yang udah kita rekam. Nah, di sini karena ada pilihan-pilihannya, gambar-gambarnya. Jadi ini setiap gambar akan punya suara asli sesudah kita rekam tadi itu. Nah, karena saya nggak mau suara aslinya masuk, jadi saya bikin tadi itu volume di setiap rekaman itu menjadi 0%. Nah, kalau teman-teman juga nggak mau, bisa masukkan 0% atau diekstrak audio tadi itu. Nah, ini saya bikin 0%, jadi tidak ada suaranya. Karena saya mau ganti suara aslinya ini dengan lagu yang udah saya download. Nah, kalau untuk masukin lagu, cukup klik yang ini, track ini teman-teman. Track akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebenarnya di InShot ini udah disediakan beberapa musik. Kalau teman-teman belum punya musik sendiri, mungkin bisa manfaatkan musik dari InShot. Tapi di kali ini, saya gunakan musik yang udah ada dari file saya. Tinggal aja dipilih ini, musiknya yang mau mana, terus tinggal diklik yang use. Dengan otomatis dia akan muncul tampilan seperti ini. Ini yang di atas ini adalah tampilan untuk timeline audionya atau musiknya, dan yang di bawah ini tadi adalah untuk suara asli dari footage yang kita punya. Nah, udah masuk kan suaranya. Nah, tinggal kita sesuaikan aja durasinya juga di belakang ini. Lalu teman-teman kalau mau edit-edit lagi untuk suaranya ini juga bisa diedit-edit lagi. Cukup klik tombol edit tadi itu. Nah, tombol edit di sini. Teman-teman izin cukup klik tombol edit di sini aja, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi apa sih yang mau diedit dari suara ini? Di sini ada fitur volume atau tingkat besar kecilnya dari audionya. Kita perlu perhatikan jangan sampai terlalu besar, jangan juga sampai terlalu kecil. Nah, terus ada satu lagi yang penting, yaitu adalah fade in dan fade out. Ini adalah transisi untuk audionya. Jadi kalau fade in itu, pertama dia itu kecil, lama-lama semakin besar, dan semakin besar. Kalau fade out itu kebalikannya, dari besar dia lama-lama akan menjadi semakin kecil, dan semakin kecil. Ini memang sedikit detail ya, tapi penting untuk teman-teman agent perhatikan. Karena ketika menonton itu bakalan jauh lebih nyaman ketika ada hal-hal detail atau transisi-transisi audio yang menggunakan fade in dan fade out. Jadi tidak langsung suara itu tiba-tiba masuk besar atau selesai dari besar tiba-tiba langsung hilang suaranya. Jadi kita perlu manfaatkan fitur fade in dan fade out ini. Tinggal disesuaikan aja durasinya mau berapa lama. Nah, di sini udah saya manfaatkan, tinggal diklik tombol centang tadi. Nah, terus ini kembali lagi saya edit untuk menunjukkan fitur-fiturnya. Di sini ada fitur efek untuk audio. Jadi ini semacam filter untuk suara atau filter untuk musik. Bisa merubah menjadi seperti yang udah diberikan dari InShot-nya. Namun saran saya nggak perlulah pakai ini kalau untuk kita bikin video properti, karena kita mau sesuatu yang lebih serius. Kalau kayak gini kesannya bakalan menjadi sesuatu yang lebih komedi. Jadi tidak perlu dihiraukan untuk fitur efek ini. Kalau udah, kita tinggal klik centang aja. Oke, lalu kita masuk ke part selanjutnya, yaitu adalah memasukkan transisi, memasukkan teks, dan memasukkan warna. Teman-teman boleh tambahkan transisi, teks, ataupun warna jika memang teman-teman membutuhkan untuk video
properti ya teman-teman. Nah, di sini pertama saya bakalan masukin transisi. Oke, untuk masukin transisi itu, teman-teman kalau bisa lihat di bawah ini, di setiap perpotongan antara footage yang kita miliki ini ada semacam gambar logo-logo seperti bolpen atau pensil. Nah, teman-teman cukup klik aja logo ini. Lalu dia akan masuk ke halaman transisi seperti ini. Nah, ini transisi udah banyak banget disediakan oleh InShot-nya. Tinggal dipilih aja dan dicoba-coba yang mana yang mungkin sesuai. Terus ini saya ambil contoh salah satu transisinya. Di slider atas ini bisa untuk mengatur intensitas atau lama durasi dari transisinya, teman-teman. Tinggal dicoba-coba aja, digunakan feelingnya aja, bagusnya seperti apa. Tapi kali ini saya nggak bakalan pakai transisi, saya pakai cut biasa aja. Karena untuk video ini kalau saya tambahkan transisi, kesannya bakalan aneh dan kurang serius gitu, jadi saya gunakan tanpa transisi untuk perpindahan antara videonya. Udah transisi, sekarang kita masuk ke teks. Untuk teks, teman-teman cukup klik aja yang ini, logo T ini, teks, lalu dia akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal ketik aja mau teksnya apa. Nah, di sini saya ambil contoh untuk memberikan teks ini nama dan nomor telepon saya. Mungkin teman-teman agent di sini boleh dicontoh juga cara seperti ini. Jadi orang tahu untuk video listing ini nanti kontaknya kemana. Seperti itu. Lalu kita tinggal atur aja fontnya, mau menggunakan yang mana aja. Di sini udah disediakan banyak juga oleh InShot. Teman-teman pilih aja, sesuaikan. Lalu kita bisa juga atur warnanya, teman-teman, dengan klik yang fitur warna di sini. Di sini saya pakai warna putih aja karena video cenderung gelap. Nah, lalu ini adalah adjustment untuk ngedit teksnya itu sendiri. Dipilih di fitur yang paling kanan ini. Nah, untuk yang pertama ini untuk besar kecilnya dari teks. Mau seberapa besar dan seberapa kecil. Kalau yang kedua ini, yang A double ini, itu untuk mengatur jarak antara huruf, mau selebar apa. Dan yang paling bawah ini untuk mengatur jarak antara kalimat yang di atas dengan kalimat yang di bawahnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu setelah kita centang, dia akan masuk secara sendirinya ke timeline teks seperti ini. Ini untuk apa? Ini itu untuk mengatur durasi dari teks kita, mau seberapa lama, mau di mana posisinya, itu diatur di halaman ini. Nah, saya atur juga posisinya di mana, tinggal digerakin aja untuk pengaturan posisinya itu. Lalu ini ada namanya, ini yang transisi di ujung paling kanan ini. Transisi seperti tadi itu yang saya jelaskan di sebelumnya, fade in dan fade out. Kalau di audio ada fade in dan fade out, untuk teks ini juga ada transisi fade in dan fade out-nya. Jadi intensitasnya perlahan-lahan dia dari gelap menjadi lebih terang, menjadi lebih terang, dan menjadi lebih terang. Seperti itu, kita atur durasinya di sini. Ini bikin gambar kita terlihat lebih smooth aja, teks kita terlihat lebih smooth aja. Memperhatikan hal-hal detail seperti ini tuh bikin teks kita itu terlihat lebih smooth aja. Lalu tinggal dicentang aja. Kalau udah sesuai, nah tadi teman-teman bisa lihat kan di sini, di ending sini udah diperhatikan teksnya perlahan-lahan memulai lebih memudar. Kayak gini itu kesannya lebih enak dilihat di mata lah. Jadi nggak tiba-tiba langsung hilang gitu. Nah, kalau udah tinggal diklik centang aja. Lalu kita masuk ke part selanjutnya, yaitu adalah warna. Kita bisa mewarnai setiap gambar yang kita miliki ini, biar hasilnya lebih keren. Nah, teman-teman cukup klik tadi itu tombol ini, filter. Dia akan masuk ke halaman filter seperti ini. Ini sebenarnya udah disediakan banyak filter oleh
InShot-nya teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kebutuhannya mungkin untuk filter ini. Lalu ada juga penggunaan efek. Contohnya salah satunya ada glitch, terus ada flip, ada mirror. Banyak untuk penggunaan efek ini. Namun saya rasa kita nggak seberapa pakai lah untuk video properti. Dan yang terakhir ini adalah adjust, kita mengatur warnanya secara manual. Kalau saya pribadi lebih suka mengatur warna itu secara manual daripada menggunakan filter. Kalau filter itu intensitasnya biasanya terlalu tinggi. Jadi saya lebih suka mengaturnya secara manual. Teman-teman bisa atur di sini banyak opsi-opsinya. Pertama ada lightness, adalah terang gelap dari gambar kita. Terus kedua adalah kontras. Kontras itu perbedaan antara sisi yang terang dan sisi yang gelap. Itu mau seberapa tajam perbedaannya. Itu diatur di sana. Lalu ada warm. Warm ini untuk mengatur gambar kita itu mau ke arah mana sih? Ke arah warna yang lebih kuning atau ke arah warna yang lebih biru. Semakin dia besar akan mengatur gambar itu semakin ke arah warna yang lebih kuning. Dan sebaliknya. Lalu untuk yang selanjutnya ada fitur tint. Pada tint ini untuk mengatur gambar kita ke arah warna yang lebih ungu atau ke lebih hijau. Kalau semakin besar ke arah ungu, kalau semakin kecil ke arah hijau, teman-teman. Di sini teman-teman sesuaikan aja dengan gambar teman-teman itu tampilannya mau seperti apa. Namun saran saya untuk warna ini kalau kita di video properti itu jangan terlalu ke arah salah satunya, tapi kita bikin warna ini sebisa mungkin netral. Lalu yang terakhir adalah kita harus export. Export ini semacam cara kita nge-save untuk menjadikan video yang tadi udah kita edit, kita atur, menjadi bisa dilihat di galeri kita. Caranya kayak gini teman-teman. Cukup klik yang di atas ini, save. Lalu akan muncul pilihan seperti ini. Nah ini pilihan mana yang harus kita pilih? Saran saya teman-teman pilih yang paling atas ini. Jadi saat di-upload ke sosial media nanti hasilnya tidak pecah. Kalau teman-teman pilih yang 720 atau 640 ini kecenderungannya bakalan pecah nanti hasilnya. Kita sebenarnya bisa ngatur juga. Cuman tapi bagi saya 180p ini udah cukup. Nah setelah itu kita tinggal lagi klik OK dan nunggu hasilnya aja, nunggu di videonya. Dan kita bisa play, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah itu untuk ngedit di InShot. Nah selanjutnya ketika kita mau upload ke sosial media, khususnya TikTok ini, itu ada beberapa editing lagi yang bisa kita lakukan di TikTok. Kali ini kalau kita ngedit di TikTok itu bisa lebih maksimal hasilnya, dan secara algoritma itu dia bakalan ngangkat video kita di TikTok itu. Kalau mau ke TikTok dari teman-teman video yang tadi udah diekspor, itu bakalan ke-save secara sendirinya di galeri HP teman-teman masing-masing. Lalu yang perlu kita lakukan adalah buka aplikasi TikTok, lalu klik yang tombol bawah ini yang plus. Lalu dia akan muncul ke fitur kamera. Nah, teman-teman cukup klik yang tombol di kanan bawah ini, gambar upload itu. Dia akan masuk secara sendirinya ke pemilihan gambar-gambar yang atau video-video yang udah ada di galeri teman-teman. Nah, di sini saya ambil contoh yang paling kiri ini. Kita tinggal klik aja video mana yang mau. Nah, lalu akan keluar tampilan seperti ini. Kalau teman-teman mungkin lihat bisa diklik langsung tombol next di kanan ini kalau udah. Nah, dengan sendirinya akan masuk ke halaman editing ini. Nah, di sini kita bisa edit di banyak hal. Ada sound-nya, ada teksnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yang bisa dia lakukan di TikTok itu adalah mengatur teks. Jadi kalau tadi teman-teman memang tujuannya mau upload ke TikTok, saran saya gunakan teks langsung aja dari editan di TikTok.
jangan gunakan di InShot. Jadi tadi di InShot itu cuma ngatur footage-nya aja, susunannya. Jadi nggak perlu masukin teksnya. Kenapa? Karena kalau kita pakai teks dari TikTok langsung, kecenderungan itu bakalan terkesan natural kalau ini video asli dari TikTok, sehingga akan membantu video kita itu muncul di For You page dan kedongkrak secara algoritma, sehingga bisa semakin banyak orang yang menonton video kita. Nah, caranya tadi teman-teman cukup klik tombol A ini, AA2 ini. Nah, habis diklik akan muncul gambar seperti ini. Langsung aja diketik apa sih yang mau dijadikan teksnya. Nah, di sini saya sebagai salah satu konten saya di TikTok, saya gunakan judulnya sebagai teksnya. Lalu kita bisa atur posisinya dan besar kecilnya. Mengatur besar kecilnya itu mudah, seperti kita ngatur besar kecil, kita mau nge-zoom gambar pada galeri, seperti itu aja. Lalu kalau teman-teman klik di sini bakalan muncul dua opsi, yaitu set duration atau edit. Nah, yang perlu kita lakukan adalah klik yang set duration. Ketika set duration akan muncul tampilan seperti ini. Set duration ini kembali lagi kita mengatur di mana dan berapa lama teks kita itu akan muncul. Di sini saya mengatur di bagian depan. Ini untuk teks judul. Saya aturnya di sini, teman-teman bisa lihat durasinya 2 detik. Untuk durasinya teman-teman bisa cek di sini. Kalau udah, kita back aja, dia akan ke save secara otomatis. Itu untuk teks. Selanjutnya kita bakalan bahas untuk sound. Nah, kalau di TikTok ini wajib banget untuk pakai sound-sound asli dari TikTok. Karena kalau kita nggak pakai sound-sound asli dari TikTok, video kita tuh bakalan susah keangkat atau susah mendapatkan views yang banyak. Apalagi kalau teman-teman pakainya sound-sound yang viral ya di TikTok, itu bakalan mudah banget video kita untuk ditonton lebih banyak orang. Kalau memang mau uploadnya ke TikTok, tadi kembali lagi di InShot nggak perlu dimasukin sound atau musiknya, kita pakai musik langsung aja dari TikTok. Nah, caranya seperti ini. Teman-teman klik yang di bawah ini, gambar musik ini, akan muncul tampilan seperti ini. Ini pilihan lagu-lagu mana yang bisa kita gunakan. Di sini ada favorites. Ini udah beberapa lagu yang saya save, jadi agak lebih mudah pencariannya. Kalau teman-teman mau riset lagu-lagu mana yang sedang naik, itu tinggal diklik di sini, viral ini teman-teman. Nah, dia akan muncul sendiri. Ini lagu-lagu mana yang sedang naik. Teman-teman tinggal pakai salah satu aja kalau memang mau menggunakan lagu-lagu yang sedang viral. Nah, terus sini kalau kita mau masukin di sini langsung aja klik ke lagunya, di play di sini, dia akan muncul gambar seperti ini, centang ini. Nah, teman-teman cukup klik centangnya ini, lalu dia akan masuk secara otomatis. Nah, terus belum selesai sampai di situ, kita harus mengatur besar kecilnya dari audio yang udah kita masukkan tadi. Caranya teman-teman klik ini, panah ini, dia akan keluar logo seperti ini. Yang paling bawah ini tinggal diklik aja, lalu dia akan masuk ke fitur volume. Untuk original sound ini adalah suara asli dari video kita. Kalau di sini suara asli saya adalah tentang dialog saya. Nah, sedangkan edit sound ini adalah untuk suara yang udah kita masukkan tadi dari aplikasi TikTok-nya. Nah, ini tips lagi teman-teman, sebisa mungkin atur edit sound itu di bawah 30%. Karena kita mau dialog kita itu tetap terdengar atau suara aslinya itu tetap terdengar. Kalau memang teman-teman pakai dialog ya. Kalau nanti mau pakai voice over yang bakal kita pelajari di sesi ketiga. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai voice over, nggak perlu khawatir, boleh atur itu di edit sound-nya di 100%. Kalau memang mau pakai voice over, saran saya aturnya di 30% ke bawah, 25% ke bawah, itu untuk mendapatkan suara voice over kita yang tetap maksimal didengar oleh penonton. Lalu kalau sudah tadi, teman-teman tinggal klik next aja. Dia akan masuk ke halaman postingannya. Di sini kita tinggal tulis caption.
Nah, yang paling penting jangan lupa pilih cover, teman-teman. Select cover ini, tinggal diklik, dia akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, cover ini penting banget karena ini bakalan mempengaruhi penonton itu tertarik apa enggak sih sama teman kita. Maksud saya sama video kita. Nah, oleh karena itu di sini saya tempatkan teks yang cukup menarik di kalangan videographer. Jadi saya tempatkan teks yang cukup menarik untuk video covernya, sehingga orang bakalan lebih tertarik untuk ngeklik konten itu dan menontonnya. Lalu teman-teman tinggal tambahkan aja caption dan hashtag. Untuk hashtag, pastikan teman-teman selalu menggunakan ya kalau videonya mau naik. Di sini tuh ada banyak pilihan hashtag. Kalau yang ada logo birunya ini yang sedang viral lah, teman-teman bisa manfaatkan hashtag-hashtag itu untuk membantu video teman-teman itu keangkat secara algoritma di TikTok. Nah, di sini saya pakai beberapa hashtag yang sedang viral, dan jangan lupa juga harus tetap tambahkan hashtag yang berhubungan dengan video kita. Karena di sini saya bahas mengenai videografi, saya pakai hashtag videografi. Lalu kalau udah, kita tinggal klik tombol post aja. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk ngedit di TikTok. Jadi saran saya cukup teman-teman ngedit pengaturan footage-nya itu di InShot, tapi nanti ditambahkan sedikit teks, sedikit lagu itu dari TikTok aja. Kalau memang teman-teman mau upload di TikTok. Tapi kalau memang mau kebutuhannya upload di Instagram atau kebutuhannya upload di YouTube, langsung aja seperti lakukan langkah yang udah tadi saya jelaskan, 6 langkah editing itu di InShot. Masukin lagunya, kasih teksnya. Itu kalau memang mau upload di Instagram atau YouTube. Seperti itu teman-teman.